Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Amalia, saya mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah 4A. Yang saya hormati Ibu Dr. Nur Asia selaku dosen mata kuliah Filsafat Hukum yang saya sayangi teman-teman sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume saya yang pertama dari buku Filsafat Hukum Paradigma Modernisme Menuju Postmodernisme karya Farkhani SHI SHMH dan kawan-kawan. Yang pertama, selain pandang filsafat, pengertian filsafat. Secara literal, filsafat berasal dari bahasa Yunani, berasal dari akar kata philo dan sophia, filosofia, philo yang berarti cinta dan sophia berarti kebijaksanaan atau kebenaran. Jadi secara singkat, filosofia yaitu cinta kepada kebenaran dan cinta kepada kebijaksanaan. Dari sisi terminologis, muncul banyak pengertian mengenai filsafat. Plato mendefinisikan filsafat yaitu ilmu pengetahuan tentang segala yang ada, sedangkan Al-Farabi mendefinisikan filsafat yaitu ilmu pengetahuan tentang alam maujud yang bertujuan untuk menyelidiki hakikat yang sebenarnya. Subjek dan objek filsafat. Anugerah terindah, terpenting dan terbesar manusia dari Tuhannya yaitu adanya otak pada tiap kepala manusia. Dengan otak itulah yang menempatkan derajat kemuliaan manusia di atas makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Kerja otak adalah berpikir, karena berfilsafat adalah berpikir, maka filsafat sesungguhnya yaitu mengoptimalkan nikmat Tuhan yang berupa akal tersebut. Oleh karena itu, berpikir adalah subjek dari berfilsafat, yakni berpikir yang reflektif, kritis, sungguh-sungguh, sampai pada tataran makna. Objek filsafat adalah segala sesuatu yang ada. Sesuatu yang ada ini tidak hanya pada hal-hal yang bersifat material, tetapi juga bersifat imaterial atau yang biasa disebut dengan metafisika. Manfaat dari mempelajari filsafat yaitu dengan belajar filsafat bisa diharapkan akan mendapatkan wawasan ilmu pengetahuan, karena dengan bertambahnya ilmu akan bertambahnya pula cakrawala dan pengalaman yang semakin luas. Dasar semua tindakan, sesungguhnya filsafat di dalamnya memuat ide-ide, itulah yang akan membuat manusia ke arah suatu kemampuan untuk merentang kesadaran dalam segala tindakannya. Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita semakin ditentang dengan kemajuan teknologi beserta dampak negatifnya. Perubahan demikian cepat, pergeseran tata nilai, dan akhirnya kita akan semakin jauh dari tata nilai dan moral. Cabang-cabang utama dalam berfilsafat yaitu ontologi. Ontologi merupakan cabang filsafat yang tertua. Yang kedua, epistemologi, yaitu cabang filsafat yang membicarakan mengenai pengetahuan hakikat ilmu, dan ilmu sebagai proses adalah usaha pemikiran yang sistematik. Yang ketiga, aksiologi, yaitu ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang umum ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Yang keempat, etika, yaitu cabang filsafat yang mencari hakikat nilai-nilai baik dan jahat yang berkaitan dengan perbuatan dan tindakan manusia. Yang kelima, estetika, yaitu cabang filsafat yang berusaha mencari hakikat tentang nilai-nilai keindahan. Yang keenam, kosmologi, yaitu cabang filsafat yang berusaha mencari dan membebaskan hakikat alam semesta. Yang ketujuh, logika, yaitu sebuah ilmu pengetahuan di mana objek materialnya adalah berpikir dan objek formalnya yaitu logika.